Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pengadilan Swedia pada Selasa 4 April 2023 menolak langkah polisi untuk melarang dua demonstran yang disertai pembakaran Al-Quran. Pembakaran kitab suci umat Islam di luar kedutaan Turki di Stockholm pada bulan Januari membuat marah dunia muslim, memicu protes selama berminggu-minggu dan seruan untuk memboikot barang-barang Swedia dan menunda tawaran keanggotaan NATO Swedia. Namun, Mahkamah Agung Administrasi Swedia membatalkan keputusan polisi untuk melarang dua protes pembakaran Al-Quran berikutnya pada Februari, dengan mengatakan masalah resiko keamanan tidak cukup untuk membatasi hak untuk berdemonstrasi. Bagaimana seharusnya sikap kaum muslim merespon kebijakan Swedia? Bagaimana cara membela dan menjaga kemuliaan Al-Quran? Bagaimana mewujudkan perubahan sesuai Al-Quran? Untuk pembahasnya kami terhubung dengan seorang cendekiawan muslim, Dr. Muhammad Amin. Kita sapa terlebih dahulu Pak Dokter. Assalamualaikum Dr. Amin. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Mas Andi. Alhamdulillah baik, Dok. Menyikapi adanya pembakaran lagi-lagi ya, pembakaran Al-Quran Rasmus Paludan. Ya. Kemudian Pengadilan Swedia membatalkan putusan kepolisian setempat dalam melarang aksi pembakaran Al-Quran saat unjuk rasa di negara tersebut. Apakah ini artinya Swedia menentang umat Islam sedunia? Dr. Amin? Ya. Baik, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama kita perlu membangun kesadaran bersama gitu ya, bahwa Al-Quran ini adalah keimanan kita. Kita yakin dan kita tahu bahwa Al-Quran ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, kemudian ketika dia dinistakan dengan cara apapun termasuk dengan cara pembakaran, maka ini adalah ngajak berantem. Menistakan dan melecehkan keimanan kita kaum muslimin. Padahal kita tidak pernah melakukan hal yang sama, Mas Anggi. Baik, selanjutnya Ustadz Amin. Kalau tadi Ustadz mengatakan ngajak berantem gitu ya, bagaimana seharusnya sikap muslim merespon kebijakan Islamofobia Swedia? Bagaimana cara membela dan menjaga kemuliaan Al-Quran? Apa cukup dengan berantem gitu ya, Dok? Ya, jadi mereka mengatakan bahwa alasan keamanan tidak cukup kuat untuk menjalankan kebebasan yang diajarkan dalam demokrasi. Ini mestinya membangun kesadaran kita, kaum muslimin, bahwa demokrasi itu yang selama ini kita berharap demokrasi akan ada kebaikan, itu kan ternyata dipakai oleh mereka untuk sebagai dasar, dipakai sebagai dasar untuk menistakan Al-Quran, keyakinan kita. Itu yang pertama. Itu. Kemudian yang kedua, kita sebagai kaum muslimin ini mesti mengetahui sebenarnya Al-Quran itu telah berbuat apa dengan kita dan bahkan dengan dunia. Maksud saya, apa yang telah diberikan oleh Al-Quran kepada kita kaum muslimin dan kepada dunia. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Dan kemudian tentu saja bagaimana cara untuk menjadikan Al-Quran tadi itu betul-betul memiliki kekuatan untuk bisa memberikan inspirasi kepada kaum muslimin pada umum, pada khusus dan kepada dunia pada umumnya untuk membangun kembali
kebaikan-kebaikan yang dulu diberikan oleh Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa dulu Al-Quran begitu besar pengaruhnya terhadap kita gitu sebagai manusia, dan juga dulu terkenal bangsa Arab sebagai bangsa yang dipenuhi dengan kebodohan dan kezaliman. Setelah Al-Quran turun menunjukkan kemajuan peradaban Islam. Jadi bagaimana Ustadz Amin bentuk-bentuk kemajuan peradaban Islam pada masa kejayaannya dengan Al-Quran gitu? Ya, baik. Jadi yang pertama, kita mesti memahami bagaimana Al-Quran telah memberikan inspirasi kepada kita semua, gitu ya. Jadi misalkan di dalam ini secara konseptual, gitu ya. Misalkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai saja penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa. Bertakwa itu maksudnya kan menjalankan konsep apapun yang ada di dalam Al-Quran. Maka la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti akan keberkahan dari langit dan bumi. Ini merupakan keyakinan kita bahwa keberkahan atau kalau diartikan keberkahan merupakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi bertambahnya kebaikan ini adalah merupakan jawaban atas iman dan takwa yang dilakukan oleh penduduk negeri. Merupakan jawaban atas taatnya penduduk negeri kepada konsep-konsep apapun yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa saja yang memfollow, yang mengikuti hidayah, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Jadi makna siapa saja yang telah mengikuti apa itu hidayah, petunjuk. Petunjuk itu apa? Bentuknya apa? Quran. Jadi Quran itulah petunjuk baik. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk berupa Al-Quran tadi, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Jadi ketidaktersesatan itu baru akan bisa terjadi ketika kita mengikuti Al-Quran. Nah, kemudian secara konseptual, misalkan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang melarang kita untuk melakukan mendekati perzinahan, mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Ya. Di mana perzinahan ini adalah merupakan salah satu mata rantai yang sangat-sangat potensial sekali untuk terjadinya merebaknya penyakit menular seksual ya, seperti yang puncaknya kan HIV/AIDS itu ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada konsep anti riba. Kita diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan riba, di mana riba itu terbukti telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian sebuah negeri. Kemudian konsep yang keempat di dalam agama kita memahami ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kamilah yang menghidupkan orang yang mati, wa naktubu ma, dan kami mencatat dan kami mencatat perkara qaddamu yang telah lalu, wa atharahum, dan asar mereka atau jejak-jejak mereka. Nah, dengan konsep-konsep seperti ini, Mas Anggi dan para pemirsa yang budiman, bahwa agama Islam atau Al-Quran telah memberikan konsep yang sangat-sangat kokoh sekali bagi kita semua untuk, kalau dalam surat Yasin tadi, meninggalkan asar gitu ya, meninggalkan jejak. Jejak saya sebagai seorang dokter, sebagai seorang ilmuwan misalnya, maka ini ketika saya melakukan penelitian-penelitian yang kemudian penelitian tadi itu bermanfaat bagi umat manusia, maka ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asar yang nanti akan berpengaruh kepada nasib saya di dunia di akhirat sana. Jadi dengan motivasi-motivasi yang kuat dari Al-Qur'an tadi, kemudian kaum muslimin berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling bermanfaat. Makanya kemudian kita menjumpai kemajuan-kemajuan di bidang kedokteran, di bidang fisika,
pada masa pemerintahan Abbasiyah di mana Al-Quran dipakai pada saat itu untuk menjadi sumber hukum, mereka mendirikan Baitul Hikmah, ya, sebuah perpustakaan yang juga merupakan sebuah pusat penelitian yang sangat-sangat besar sekali. Kemudian kita dapatkan ada para ilmuwan yang sangat top, ya, yang penelitiannya, hasil penemuannya apa, hasil penelitian itu uh, menjadi rujukan perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya untuk seluruh dunia. Misalkan Ibnu Sina di bidang kedokteran, kita mengenal Jabir bin Hayyan di dalam bidang kimia. Kemudian kita juga mengenal Ar-Razi di bidang kedokteran, ya, dia sangat terkenal sekali sebagai seorang ilmuwan yang lihai di dalam bidang campak dan cacar, ya, termasuk memberikan vaksin, ya. Di mana pada saat itu di Eropa itu masih gelap, dikatakan bahwa orang-orang yang sakit-sakit seperti itu ada orang yang terkena kutukan atau kesurupan setan dan seterusnya. Kemudian di bidang geografi, ya, kita dapatkan ada ilmuwan yang bernama Al-Muqaddas, kemudian Yakut Al-Hamawi. Kemudian di bidang matematika kita mengenal Al-Khawarizmi, yang merupakan penemu angka nol yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabbar. Ada juga Umar bin Farhan. Para ilmuwan banyak sekali sebenarnya kalau kita sampaikan di sini, ya. Para ilmuwan tadi itu adalah merupakan sosok-sosok yang terinspirasi gitu ya dengan konsep-konsep Al-Qur'an tadi. Kalau apa itu kan pemaknaannya sampean saja itu. Ternyata enggak, pemirsa sekalian. Ternyata eh, ilmuwan barat sekalipun itu telah memberikan pengakuan gitu ya. Misal ada Emmanuel Deutsch, ya, dari Jerman. Apa kata dia? Semua ini kemajuan peradaban yang dicapai oleh kaum muslimin ini telah memberikan kesempatan yang baik bagi kami orang-orang Eropa untuk mencapai kebangkitan dalam ilmu pengetahuan modern. Karena itu sewajarnya lah kami selalu mencucurkan air mata tatkala kami teringat saat-saat jatuhnya Granada. Granada ini adalah benteng terakhir di Spanyol, di Andalus pada saat itu, yang dihancurkan atau yang diambil, ya, oleh uh, para orang-orang Kristen di Eropa. Kemudian ada juga ilmuwan barat atau penulis barat atau sejarawan barat yang juga mengakui gitu ya kebaikan atau kemajuan yang dicapai oleh kaum muslimin di masa itu. Ada Montgomery Ward, ada Will Durant, ada Jacques Reiser, ada Jacques Reister, ya. Bahkan Presiden Amerika Barack Obama itu dia pernah berpidato sebagaimana yang dikutip oleh Republika, ya, bahwa peradaban dunia berutang besar, kata dia, kata Barack Obama, kepada Islam. Islamlah yang mengusung lentera ilmu selama beberapa dekade serta membuat jalan bagi era kebangkitan kembali dan era pencerahan Eropa. Nah, kemudian pengakuan ilmuwan Barat kepada bagaimana Al-Quran telah memberikan, betul-betul telah memberikan inspirasi, artinya bahwa para ilmuwan kaum muslimin seperti Ibnu Sina dan lain-lain dari itu, mereka mencapai kemajuan seperti itu, berhasil meraih capaian-capaian yang gemilang itu adalah betul-betul karena pengaruh Al-Quran. Apa kata dia? Ada seorang ilmuwan Barat, ya, Denison Ross, dia mengatakan bahwa Al-Quran telah memberikan pengaruh lebih besar bagi umat Islam dibandingkan Bible bagi orang Kristen. Nah, ini adalah hal-hal yang mesti diingat, dipahami, dimengerti oleh kaum muslimin gitu. Sehingga kaum muslimin tidak inferior gitu. Bahwa kalau Islam itu dipakai kemudian kalau Al-Qur'an itu dipakai kemudian muncul kecurigaan atau bahkan menuduh bahwa nanti akan terjadi kehancuran, nanti akan terjadi terorisme, nanti akan terjadi radikalisme dan seterusnya. Maka mestinya ketika kita memahami hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, mestinya tidak ada lagi tuduhan-tuduhan seperti itu.
Baik, Ustadz. Setelah tadi dikatakan oleh Ustadz terkait terbuktinya Al-Quran memajukan peradaban dunia. Lantas kemudian sekarang bagaimana pentingnya kembali pada Al-Quran juga dulu terbukti ketika sebelum Al-Quran turun kaum bangsa Arab itu terbodoh dan terzalimi gitu ya. Nah, lantas sekarang bagaimana pentingnya kembali ke Al-Quran dan bagaimana mewujudkan perubahan sesuai Al-Quran, karena tadi juga Ustadz katakan kita ini berhutang gitu ya terhadap Al-Quran seperti yang dikatakan Presiden Amerika Serikat tadi. Bagaimana Ustadz? Ya, ini penting sekali ya pertanyaan ini. Apa yang harus kita kerjakan setelah kita memahami hal-hal seperti itu? Ada satu quote ya dari seorang ulama Imam Malik. Beliau mengatakan la yuslihu akhiru hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Yang mananya tidak akan bisa memperbaiki atau umat akhir zaman ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan perkara yang telah terbukti memperbaiki umat yang awal. Jadi umat yang awal itu siapa? Ya mereka, kaum muslimin di era-era awal itu, ketika mereka hidup dengan Al-Quran, ketika mereka hidup di bawah seorang khalifah untuk seluruh dunia kaum muslimin, di sebuah negara yang dikenal sebagai negara khilafah. Jadi maknanya, semua capaian tadi, sebagaimana disampaikan oleh Denison Ross tadi, bahwa semua capaian tadi itu adalah merupakan hasil dari, dalam tanda kutip, kinerja Al-Quran. Pengaruh dari Al-Quran telah menciptakan para ilmuwan sedemikian rupa sehingga mereka bisa membangun peradaban yang sangat bagus sekali untuk dunia. Nah, jadi pemahaman ini, kesadaran ini yang harus dibangun oleh harus dimiliki oleh kaum muslimin, diyakinkan kepada diri mereka sendiri dan juga kepada seluruh dunia bahwa kondisi dunia internasional, kondisi termasuk kondisi kaum muslimin di sini tidak akan pernah bisa mencapai kebaikannya kecuali mereka memakai apa-apa yang telah memperbaiki umat yang telah lalu, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian setelah kita memahami bahwa Al-Quran lah yang menjadi faktor yang membuat kaum muslimin mampu membangun peradaban yang gemilang, menyumbangkan peradaban yang sangat baik sekali untuk seluruh dunia, maka mestinya ada upaya gitu dari kaum muslimin mengembalikan Al-Quran. Jadi kalau pada saat ini kita menjumpai kaum muslimin, sebagian kaum muslimin uh, masih sangat berharap sekali dengan demokratisasi. Jadi ketika misalkan ada kerusakan apa, ada persoalan di dunia ini, jawabannya adalah kita tidak akan demokrasi. Tidak seperti itu. Justru dengan demokrasi itulah orang-orang Barat, ya, di mana demokrasi itu mereka menjadikan demokrasi itu sebagai dasar untuk membolehkan pembakaran Al-Quran sebagaimana kata panggilan saya tadi itu. Jadi itu ya, jangan tertipu. Ingin demokrasi. Kalau demokrasi tidak, dunia harus sekalian. Justru yang menjadi baik Imam kita, Imam Malik, guru yang Syafi'i, bahwa umat akan pernah menjadi bukti menjadi umat-umat yang awal. Jadi Al-Quran, konsep-konsep Al-Quran yang tidak bisa dipakai kalau tidak ada penguasa yang namanya khalifah, yang negaranya disebut sebagai negara khilafah. Tidak akan bisa, gitu. Mau negara demokrasi? Enggak, demokrasi itu justru membakar Quran, gitu. Jangan salah, ya. Jadi alasan pengadilan Swedia untuk membolehkan pembakaran Al-Quran, membatalkan apa ini namanya keputusan kepolisian yang melarang pembakaran Quran adalah karena demokrasi, gitu. Jadi jangan salah. Makanya kemudian ayo kita eh, apa namanya membangun kesadaran bahwa yang bisa memperbaiki ini adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu akan bisa berdaya guna memberikan pengaruh perbaikan kepada umat ini dan seluruh dunia ketika Al-Quran itu dipakai, dilaksanakan, ditolong penegakannya oleh Sultanan Nasiron, oleh kekuasaan. Siapa itu? Atau kekuasaan model apa? Yang namanya khalifah itu. Pemimpinnya namanya khalifah, nah negaranya namanya negara khilafah. Baik, Dokter Amin.
Jadi tadi ya, saat ini tugas kita berupaya sama-sama mengembalikan semuanya kepada Al-Quran seperti keberhasilan umat terdahulu ya, dengan menorehkan keberhasilan berkat Al-Quran. Dan bagaimana caranya? Membangun kesadaran. Jazakallah kepada Ustadz Amin untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Ustadz Amin dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan serta lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarna diundur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersemangat berpuasa di 10 hari kedua ini. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang la'alakum tatakun sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.